Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Andi Ridwan, calon guru penggerak angkatan kedua asal sekolah SMP Negeri 4 Kota Tual. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memberikan video pendek terkait dengan tugas CGP 1.1 A.7 demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam sebuah karya. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan merupakan tempat persemaiannya benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran saling berkaitan satu sama lain. Pengajaran memberikan manfaat, faedah kepada anak untuk bekal di masa yang akan datang, agar dia terjun ke masyarakat sudah siap dan bermanfaat untuk diri dan masyarakatnya. Sementara pendidikan itu adalah sebuah persiapan secara sadar dan terus kontinuitas untuk kemaslahatan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah kepada anak untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mendapat kebahagiaan, keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dalam hal perspektif pendidikan itu adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang luas. Inti filsafat Ki Hajar Dewantara adalah sebuah perubahan. Analogi beliau seperti perubahan itu, analoginya adalah seperti sistem tata surya yang terus bergerak dan terus berputar. Demikian juga dengan pendidikan yang terus bergerak, terus berubah sesuai dengan zamannya. Dalam hal perubahan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama, perubahan sesuai dengan kodrat zamannya, kodrat alamnya, di mana kodrat alam itu berkaitan dengan peserta didik, lingkungan tempat tinggalnya, itu sangat berpengaruh dengan lingkungan zamannya, alamnya, di zamannya itu juga sangat-sangat berpengaruh. Di Tual ini khususnya, di era tahun 2021, zaman tahun 2021 adalah zaman milenial, itu berbeda dengan ketika tahun 80-an atau 90-an. Itu zamannya sudah berbeda, maka kemajuan teknologi, kemajuan pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan perubahan zaman. Kemudian yang kedua, perubahan berdasarkan atas asas trikon. Asas trikon ini diadopsi dari pemikiran yang ada di Eropa yang kemudian dijadikan sebuah konsep pendidikan oleh bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas ini itu pendidikan harus selalu terus-menerus dilakukan suatu perubahan, dialog kritis, sehingga pendidikan itu akan terus berkembang dan terus lebih maju. Yang kedua, asas konvergensi. Asas konvergensi ini berkaitan dengan sebuah pendidikan yang melihat pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah asas konsentris, yaitu menghargai keragaman. Karena kita hidup di negara Indonesia itu memiliki keragaman yang sangat banyak, suku, budaya, adat, istiadat, agama, dan lain sebagainya. Tujuan dari pembelajaran itu adalah anak atau peserta didik supaya dia memiliki karakter yang bagus. Berkaitan dengan karakter itu berkaitan dengan budi pekerti seorang anak. Budi itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah cipta, rasa, dan karsa. Pekerti itu
menurut Ki Hajar Dewantara adalah tenaga atau raga. Berarti dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, untuk menuju sebuah perubahan, maka ada upaya olah cipta. Olah cipta itu artinya menajamkan pemikiran, olah rasa menghaluskan perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Jadi pendidikan harus seimbang dan dilakukan secara holistik, secara berkesinambungan agar tercipta kesempurnaan budi pekerti sehingga membawa anak pada kebijaksanaan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, kita sebagai guru harus menghormat pada seorang anak, menghormat pada peserta didik. Kita berusaha untuk mencari apa kebutuhan siswa, apa kemauan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Kita berusaha membuat kerangka pembelajaran yang betul-betul berorientasi pada siswa, sehingga tujuan kita benar-benar tercapai, tidak hanya pada tujuan secara akademik, kognitif, pengetahuan, tetapi juga dari segi sikap, karakternya, keterampilannya, psikomotoriknya, semuanya dinilai di assessment, sehingga betul-betul kita mengharapkan peserta didik itu merdeka belajar, betul-betul bebas dalam mencari informasi, bebas menggali potensinya, sehingga dia tumbuh kembang sesuai dengan kodrat dirinya. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya, dalam menghormat kepada anak, datanglah kepada anak dengan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Kata-kata berhamba kepada anak ini betul-betul memiliki nilai-nilai yang sangat dalam, di mana seorang guru harus menghormati anak, mencari potensi-potensi anak, kebutuhan apa yang diinginkan anak, sehingga betul-betul ya anak ini tumbuh kembang menjadi anak yang merdeka dalam hal pembelajaran. Selaku kepala sekolah, saya sangat mendukung antusias terhadap guru penggerak pada tahap kedua ini. Secara moral saya sangat mendukung, karena dengan adanya guru penggerak ini maka diharapkan sekolah ini ke depan itu dapat maju selangkah sebelum adanya guru penggerak tersebut, dan siswa itu menuju kepada siswa Pancasila. Dengan demikian maka untuk guru penggerak pada tahap kedua ini sekali lagi saya sangat mendukung. Dengan demikian maka diharapkan kegiatan-kegiatan yang ada pada guru penggerak ini dapat dilaksanakan dengan baik selama 9 bulan. Mohon izin, pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan kedua yang bertanya kepada wakil kepala sekolah, yang pertama mengenai dukungan pada calon guru penggerak angkatan kedua, perwakilan dari sekolah SMP Negeri Sebagai. Terima kasih. Saya bilang ya, saya sekolah sekolah yang ada di dalam sekolah, kami selalu memberi dukungan penuh untuk guru penggerak angkatan kedua dalam proses